Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi lewat media Zoom, tentunya di rutinitas tiap Jumat yaitu ANP Taklim. Nah, seperti Jumat-Jumat sebelumnya, kita selalu mengundang narasumber atau kajian ilmu yang mana selalu berganti-ganti dan alhamdulillah malam hari ini insya Allah udah ada bersama kita yaitu Ustadz Abi Maki yang insya Allah juga nanti bakal sharing ilmunya, berbagi ilmunya kepada kita semua para muka-muka pendosa ini agar supaya kedepannya kita semua lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan untuk malam hari ini tema yang diangkat adalah doa. Ini panitia katanya dengar dari selintingan teman-teman yang selalu berdoa tapi nggak terkabul. Ada salah satu teman kita yang doanya terkabul kemarin, doa minta motor, alhamdulillah kesampaian. Ada beberapa doa yang udah dikabulkan, tapi banyak yang belum dikabulkan. Makanya bagaimana sih caranya biar doa kita terkabul? Malam hari ini kita belajar bersama Ustadz Abi Maki. Dan buat teman-teman nanti yang pengen bertanya ke Ustadz, siapkan pertanyaannya. Tentunya ya kalau bisa jangan melenceng dari tema ini. Misalkan temanya doa, ya kita siapkan pertanyaan tentang doa. Kalau nggak nanya tentang doa, berarti ilmu Anda udah cukup untuk mengenai doa. Bener nggak? Makanya kalau bisa seputaran tentang doa. Biar ilmu kita step by step, nah satu-satu. Kalau memang punya pertanyaan lain, simpen saja. Barangkali Jumat depan kita masuk ke tema yang teman-teman mau tanyakan. Dan kayaknya di tengah-tengah kita juga sudah hadir guru kita, Ustadz kita, Abi Maki. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Bi, sehat Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat semua. Ya Allah habis saya stalking Instagramnya meskipun corona begini kegiatannya padat banget. Luar biasa. Padat banget ya, kayaknya jadwalnya wus. Nah, corona kayaknya tidak mempengaruhi kegiatan Abi. Ada aja, ada. Alhamdulillah tiap hari. Ada yang sudah mulai offline. Masjid-masjid rata-rata sudah offline. Ya, ataupun acara pernikahan, tausiah pernikahan sudah offline. Cuma ya ada apa namanya swabnya begitu. Ya, hanya tinggal nunggu giliran vaksin mungkin ya sekarang ini. Amin amin. Abi, mudah-mudahan nggak bosen nih, kayaknya beberapa kali kita ketemu walaupun memang semenjak pandemi kita hanya bertatap muka lewat Zoom. Mudah-mudahan nggak bosen-bosen untuk memberikan atau memberi masukan-masukan tentang ilmu-ilmu yang manfaatnya buat kita, Abi. Jangan bosen, Bi. Wah, senang sekali, selalu bahagia. Apalagi saya, Bi. Oke, mungkin teman-teman berhubung waktunya juga sudah malam, apa kita mau langsung mulai aja, Bi? Siap, Bismillah, insya Allah kita mulai aja. Ya, Allah. Mari kita mendengarkan pencerahan tausiah dari guru kita, Ustadz kita, yaitu Abi Maki. Kepadanya kami persilakan. Ya, Bismillah. Terima kasih Mas Jawir. Ya, jazakumullah khair. Ya. Bismillah, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma sahla wa al-hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita malam ini semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini teman-teman yang berbahagia, khususnya sahabat-sahabat ANP Taklim,
yang selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita pelajari insya Allah sama-sama belajar tentang masalah doa. Doa itu apa dan doa itu bagaimana? Insya Allah setahap-setahap sedikit-sedikit kita mengetahui doa itu apa sih hakikatnya. Sebelum jauh melangkah, mungkin di antara teman-teman sering sekali mendengar doa. Tapi ketika tanya doa itu apa? Para ulama definisikannya sangat luar biasa. Jadi ketika menyampaikan doa itu apa? Para ulama mengartikan makna dari doa itu luar biasa. Definisinya banyak sekali. Iya. Ada satu yang sangat biasa yang disampaikan para ulama, iya, dengan kata-kata yang luar biasa. Ad-du'a dalam Islam ini ibadatun taqumu ala su'alil abdi rabbah. Iya. Doa ini adalah ibadah. Jadi ingat, doa itu ibadah. Saya tidak menceritakan pengabulan dan dikabulkannya dulu, tidak dulu. Simpan dulu itu semuanya. Ingin dikatakan doa itu adalah ibadah berupa permintaan seorang hamba kepada Allah. Itu adalah doa. Jadi doa itu adalah ibadah berupa permintaan, permohonan dari seorang hamba kepada Allah. Subhanallah, ya. Wahia min afdolil ibadat. Dan ini adalah paling afdolnya ibadah. Tuh lihat, berdua ya. Ulangi lagi. Doa ini adalah ibadah. Ya, yang mana ibadahnya ini adalah permintaan seorang hamba kepada Allah. Dan ternyata tidak ada ibadah yang paling mulia kecuali adalah doa. Ketika ditanya, Abi Maki, bukannya sholat itu ibadah paling mulia? Bukankah di sholat ada permohonan? Ya. Bukankah dalam sholat ada permintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka indah sekali para ulama. Baru 2 kalimat. Doa ini adalah ibadah. Yang mana ibadahnya berupa permintaan kepada Allah. Dan ibadah doa ini ada ibadah yang paling mulia. Subhanallah. Ya. Dan yang ketiganya. Dan ibadah doa ini adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tuh sangat suka kalau ada orang yang meminta kepadanya. Dan Allah sangat kecewa ketika ada orang yang tidak minta kepadanya. Justru indah kalau kita selalu dipinta oleh teman, tiap hari misalnya teman datang ke rumah, minta ngasih 1 piring, besoknya lagi 1 piring, besoknya lagi minta lagi, besoknya lagi minta lagi. Berapa lama kita bertahan dengan bahagia dipinta terus setiap hari 1 piring oleh teman kita? Tetangga kita begitu datang, Assalamualaikum, maaf Pak, saya belum masak ini, nggak ada nasi. Oh silakan ini, bahagia kita. Kenapa? Dengan mengatakan, oh kita diperlukan sama tetangga ini, kita berbagi, kasih 1 piring nasi. Besoknya lagi nonton, saya belum masak lagi, kasih lagi. Bayangin kalau sudah seminggu tiap hari minta setiap pagi nasi sama kita, apa yang terjadi kepada diri kita? Mungkin kita akan menutup pintu dengan mengatakan, nggak tahu diri itu minta terus, itu manusia. Itu manusia. Tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala di poin ketiga ini justru ibadah permohonan pada Allah ini atau doa ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Masya Allah. Allah suka kalau Anda meminta pada Allah, Allah suka. Semakin banyak meminta, semakin Allah jatuh cinta. Dahsyat. Itulah doa. Itulah doa. Jadi jangan pernah berpikir, aduh saya malu berdoa sama Allah, belum bisa sholat dengan benar, belum baca Quran dengan benar, saya malu mau minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membisikkan adalah syaitan agar Anda tidak berdoa Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Anda tidak ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kira-kira. Seakan-akan keren gitu ya, tawadhu dalam hati. Aduh gak enak banyak minta sama Allah, saya makan sholatnya juga masih begini, baca Quran juga saya masih belum bagus misalnya, ya. Ataupun ya ibadah juga masih belang-belang, masa banyak permintaan kepada Allah. Seakan-akan itu tahu diri, padahal itu adalah jebakan syaitan agar Anda tidak ibadah. Agar Anda tidak apa? Ibadah apa? Tidak ibadah doa. Karena yang namanya doa adalah ibadah. Berupa permintaan kepada Allah. Permohonan kepada Allah. Dan ibadah yang paling disukai itu adalah ibadah doa. Masya Allah. Dan ibadah yang paling afdal adalah ibadah doa. Allahu Akbar. Ini kata-katanya. Iya. Berarti
ketika 3 poin ini sudah dipegang oleh kita, langsung jawabannya ataupun kalimat yang keempatnya, dan doa ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah saja. Doa itu hanya kepada Allah saja. Berarti kalau kata doa itu apa ya? Ini punten. Doa ini satu adalah ibadah. Berupa permohonan, permintaan kepada Allah. Yang kedua, doa itu adalah afdhalul ibadah. Yang ketiga, doa itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Semakin banyak doa, Allah semakin jatuh cinta. Yang keempat, doa itu hanya kepada Allah saja, tanpa kepada yang lainnya. Kalau sudah berdoa kepada yang lain, itu namanya syirik. Subhanallah. Lalu apa lagi? Punten. Doa ini, baru 4 ini. Ada yang kelima. Saya patenkan. Biar teman-teman ANP Ta'lim ini ketika doa itu apa? Panjang jawabannya. Doa itu. Yang kelimanya, doa itu idharu ghayah. Doa itu adalah memperlihatkan keinginan kita kepada Allah. Coba, ketika kita mohon pada Allah, diperlihatkan keinginan kita kepada Allah. Ya Allah, misalnya kan, ya Allah berikanlah kesehatan untuk suamiku. Tuh dia sedang memperlihatkan keinginannya kepada Allah, yakni agar suaminya diberikan kesehatan. Ya Allah berikanlah kesehatan untuk istriku. Berarti idhar, dia sedang memperlihatkan. Memperlihatkan apa? Dia sedang memperlihatkan. Apanya yang sedang diperlihatkan oleh dirinya? Memperlihatkan agar istrinya dijaga kesehatan. Jadi kalau mengatakan nomor 5, doa itu apa? Doa itu adalah punten, memperlihatkan apa yang diinginkannya dan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi memperlihatkan. Jadi tidak di dalam hati, tapi diperlihatkan, diucapkan, disampaikan. Ini adalah makna daripada doa. Jadi kalau dikatakan doa itu apa? 5 poin. Subhanallah. Saya lanjutkan. Lalu mengatakan, untuk apa doa itu? Maksudnya doa itu untuk apa ya? Sebelum kita paparkan lebih lanjut lagi. Maksudnya doa itu apa? Maksudnya ini untuk apa? Sampai ada doa. Maksudnya apa? Punten. Perkataan para ulama, maksudnya doa ini adalah li talabil khairi wal ilmi al-luju'u ilallahi wal isti'adzatu minasyaitani al-khuruju minasyiddati wal ma'azib. Subhanallah, ya, wal ma'azib, punten, atau wal ma'zaq, ya, dengan mengatakan al-maghfiratu wal afu ba'dal zalzalati wal dzunub. Punten, ketika mengatakan untuk apa sih? Saya persingkat saja. Untuk apa doa ini ada? Doa ini ada, tujuannya adalah untuk meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan minta perlindungan dari godaan setan. Subhanallah. Dan ulangi lagi. Doa itu untuk apa? Satu, minta kenikmatan hidup di dunia dan akhirat. Saya persingkat. Yang kedua, agar minta kepada Allah terhindar daripada yang namanya bujukan setan. Itulah doa. Kalau dipinta apapun doa itu, hanya itu intinya. Makanya ada doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat lengkap semua di situ. Lalu doa apa? Doa agar terlindung daripada tipu daya setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu adalah doa. Jadi kalau ditanya, untuk apa doa ini? Untuk Anda agar minta pada Allah agar Anda mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan Anda meminta kepada Allah perlindungan daripada yang namanya godaan syaitan. Subhanallah. Saya lanjutkan. Ini poin kedua. Poin ketiganya, untuk lebih cepat saya sampaikan. Siapa sih yang nyuruh kita doa? Yang menyuruh kita doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang nyuruh, betul. Jadi Allah yang mengatakan sama kita, mintalah kepadaku, betul. Masya Allah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala ada di dalam surah Ghafir ayat 60. Nanti bisa dicatat lalu bacaannya nanti saja. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu pendek. Telah berkata Tuhanmu, ud'uni astajib lakum, mintalah kau kepadaku, niscaya aku akan kabulkan apa yang kau inginkan, apa yang kau mau. Ud'uni astajib lakum. Itu sudah paten sekali. Tolong pegang baik-baik. Nanti akan terus beberapa poin ke bawahnya. Ini ayat jangan dibuang. Maksudnya jangan dilupakan. Ayat ini jangan dilepaskan. Tapi tetap disimpan dalam pikiran kita, dalam hati. Simpan baik-baik. Al-Quran. Ini firman Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kau kepadaku, niscaya aku akan kabulkan.
Itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Subhanallah. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala suratul A'raf. Ini ayat 55 ya, dengan mengatakan kata-katanya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Subhanallah. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Mintalah kepada Tuhanmu. Iya. Ini ada dalam suratul A'raf ayat 55. Jadi intinya, untuk singkatnya, siapa yang memerintahkan kita untuk berdoa adalah jawabannya siapa? Allah. Lalu apa janji Allah? Allah katakan, minta padaku, aku akan kabulkan. Pertanyaannya, subhanallah, kalau doa yang kita pinta, ya doa yang kita pinta, apakah semuanya pasti akan dikabulkan? Jawabannya teman-teman jangan ragu, pasti akan dikabulkan. Tidak ada satu doa pun yang tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan begitu. Apa kata Allah? Ud'uni, minta kau kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Sampai dalam ayat lain suratul Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza an. Aku akan kabulkan semua permohonanmu apabila engkau meminta kepada aku. Subhanallah. Simpan dulu nih, jangan dilupakan, ya. Simpan dulu baik-baik. Di poin selanjutnya ini saya sampaikan, tidak ada satu doa pun yang diabaikan oleh Allah. Tidak ada satu doa pun yang dicampakkan oleh Allah. Tidak ada satu doa pun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua didengar dan semua dikabulkan. Yakin? Yakin. Maka kita tidak boleh ketika berdoa dengan mengatakan, saya sudah doa cuma nggak dikabulkan. Anda salah dan Anda berdosa. Kenapa? Anda suudzon kepada Allah dengan mengatakan tidak dikabulkan. Berarti sudah tidak percaya dengan ayat ud'uni astajib lakum. Ini masuk dalam akidah. Simpan baik-baik. Iya. Ketika mengatakan, saya sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Salah saya ternyata begitu. Anda salah mengatakan itu. Paling kalau mengatakan, ud'uni astajib lakum, kata-kata ini saya sudah memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banter-banternya kalau mau mengatakan tapi belum dikabulkan. Tapi dalam hati yakin dikabulkan. Kenapa? Punten. Saya akan paparkan dulu dari sebelum ada berdoa, apa yang menyebabkan doa tidak terkabul, bagaimana contoh berdoa. Saya sampaikan dulu doa ini semuanya terkabul. Simpan dulu. Tidak ada satu apapun yang diabaikan. Semua terkabul. Sampai baik-baik. Namun, satu, ada doa yang dikabulkannya cepat. Kalau bahasa saya, tokcer. Ya Allah, saya pengen handphone baru. Seminggu dapat. Ada gitu. Ada yang begitu. Ya Allah, saya ini besok pengen makan. Berangkat. Ya Allah, saya mau besok dapat. Jadi demikian. Khusus Allah. Nah, punten, dengan mengatakan kata-katanya, ya, ketika ada orang yang meminta kepada Allah, Masya Allah, bisa cepat dapatnya. Ini yang pertama. Dikabulkan permohonannya cepat. Nggak perlu nunggu waktu lama. Bisa seminggu dapat. Bisa 2 minggu dapat. Misalnya, 1 bulan dapat. Dapatkan. Yang kedua, ya ini pengabulan doa. Caranya. Karena yakin tidak ada doa yang diabaikan. Semua dikabulkan. Yang kedua, ini dikabulkan oleh perlu waktu. Kenapa perlu waktu? Karena Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat untuk diberikan doa itu. Coba saya tanya. Apakah dulu teman-teman begitu menikah sudah langsung punya rumah? Ada di antara kita mungkin sebelum pas menikah belum punya rumah. Tapi berangan-angan pengen punya rumah. 1 tahun menikah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru dapat rumah. Masya Allah. Apakah sudah menikah? Pas baru menikah. Sudah punya itu, punya ini, terkadang belum punya apa-apa. Namun ada keinginan. Akhirnya setelah menikah, punyalah itu dan ini. Subhanallah. Ada di antara kita yang awalnya nggak punya motor, punya keinginan.
Akhirnya setelah beberapa tahun dapat motor. Tidak punya mobil, setelah beberapa tahun dapat mobil. Pertanyaannya, apakah itu dari Allah? Benar. Kenapa? Dikabulkan doanya walaupun perlu waktu. Jadi ada doa yang dikabulkan oleh Allah namun perlu waktu. Kapan Allah memberikan doa tersebut? Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikannya. Ini nomor 2. Ada doa yang dikabulkan dengan cepat. Ada doa yang dikabulkan perlu waktu. Subhanallah. Ada yang ketiga. Punten. Allah itu bukan Maha tahu tempat dan kapan waktunya. Tapi Allah Maha tahu apa yang kita perlukan. Maka bisa jadi apa yang kita pinta Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik buat kita. Itu dia. Kalau ingin lebih jelas, punten teman-teman saya tanya. Iya. Tolong simak baik-baik pertanyaan ini. Pertama saya ingin nanya, apakah ada permintaan yang dipinta kepada Allah dan akhirnya Allah kasih? Baik dalam waktu cepat ataupun waktu yang lama. Ada nggak permintaan yang dipinta kepada Allah dan Allah kasih? Ada nggak kira-kira? Jawabannya ada. Sekarang yang kedua. Ada nggak sesuatu yang tidak kita pinta kepada Allah namun Allah kasih? Ada nggak kira-kira? Yang tidak dipinta Allah kasih. Jawabannya pun ada. Ada. Tahu nggak? Yang tidak dipinta oleh kita sebenarnya adalah ganti dari Allah dari sesuatu yang kita pinta. Kenapa? Ya Allah, saya minta ini, saya mohon itu. Allah katakan, jangan dulu, belum waktunya. Sekarang aku kasih ini dulu. Subhanallah. Kita tidak nyadar bahwa apa yang kita dapatkan sementara kita tidak memintanya, ternyata itu adalah mengganti dari apa yang kita pinta. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang kita perlukan. Allah Maha tahu apa yang kita perlukan. Jadi kalau seandainya teman-teman menginginkan sesuatu, lalu ternyata tidak berhasil, padahal sudah doa, yakin Allah ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Mengganti sesuatu yang terbaik untuk kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selalu husnudzon hidup ini. Iya, selalu husnudzon hidup ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi dalam kenyataan apapun kehidupan kita, belajarlah berprasangka baik dalam kehidupan ini. Terutama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya padahal sudah berusaha. Padahal saya sudah semaksimal mungkin. Padahal saya sudah doa. Kenapa hasilnya tidak maksimal? Punten. Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Dan Allah Maha tahu waktu terbaik untuk kita. Tetap aja santai. Husnudzon. Karena Allah sayang sama kita. Kalau teman-teman tahu dan yakin Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengasih dan penyayang. Apapun yang terjadi dari usaha yang telah kita lakukan, kita terseok-seok, kita terombang-ambing sekalipun, punten, kalau kita yakin Ar-Rahman Ar-Rahim dalam hati ini, kita akan tetap tersenyum. Kenapa? Karena mustahil Allah akan menyakiti seorang hambanya. Allah tidak mungkin menyakiti seorang hambanya. Kenapa? Itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah yang mengatakannya, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku haramkan kepada diriku untuk menyakiti siapapun. Ya, maka aku haramkan kepada kalian untuk menyakiti siapapun. Jadi punten, nomor 3 ini ada doa yang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang apa? Yang tidak kita minta. Tapi Allah tahu ini lebih bermanfaat buat Anda. Nomor 3. 4. Ini pengabulan doa ini. Jadi jangan pernah berpikir doa ini akan nggak ada manfaat, yang ada faedahnya. Subhanallah. Nomor 4. Saya tidak ulang lagi karena cukup banyak. Ya. Nomor 4. Doa ini yudakhiruha. Apa artinya? Allah jadikan tabungan doa itu untuk di akhirat. Tabungan untuk apa? Simpan dulu ya. Tabungan untuk di akhirat. Kenapa? Karena Allah tidak sempurnakan keinginan hamba itu di dunia. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan doa itu untuk di akhirat. Kenapa? Karena doa itu ada ibadah. Arti ibadah itu berpahala. Ulangi lagi. Karena doa itu adalah ibadah, berarti ibadah itu apa? Berpahala. Sekarang, sholat ibadah nggak? Ibadah. Berarti ada pahalanya? Ada. Zakat ibadah? Ibadah. Ada pahalanya? Ada. Saum ibadah? Ibadah. Ada pahalanya? Ada. Sekarang,
doa. Ibadah, ibadah. Ada pahalanya? Ada. Tahu teman-teman? Doa yang Allah tidak berikan di dunia, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ternyata di akhirat Allah jadikan doa ini sebagai tabungan di akhirat. Tabungan untuk siapa? 1. Ada orang yang tadinya menjadi ahli neraka, dan dia sudah nyerah dengan amalan nerakanya yang banyak, amalan salahnya yang banyak. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allahu Akbar. Allah katakan, bagaimana dengan pendapatmu tentang amalan buruk yang kau miliki? Dia jawab, ya Rabb, aku menjadi ahli neraka saja. Kenapa? Karena aku tidak punya amalan soleh lagi. Habis sudah amalanku. Tahu teman-teman yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi harapanmu. Apa? Banyak doa-doa yang tidak aku berikan di dunia. Dan sekarang doa-doa itu akan dibuka di sini. Begitu dibuka doa tersebut, dan ternyata doa itu menjadikan berat timbangan dalam kebaikan. Masya Allah. Dan dia menjadi ahli sorga karena doanya. Tabungan di akhirat. Ada lagi, begitu dengan mengatakan kata ya Rabb, aku ini berada dalam sorga karena doanya yang belum sempat dikabulkan di dunia dan diberikan di dunia karena keburu wafat, Allah jadikan sorganya lebih tinggi lagi. Maka doa ini ditabungkan di akhirat. Maka banyak orang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking bahagianya, dia katakan, ya Rabb, seandainya aku tahu saat di dunia kalau doa-doa yang aku panjatkan itu ternyata berbuah di akhirat. Seandainya aku tahu saat di dunia kalau semua doa-doa itu adalah berbuah di akhirat, saya akan mengatakan setiap doa di dunia Allah ini doa untuk di akhirat saja. Subhanallah. Tapi jangan sekarang kalau doa-doa saja jangan bilang begitu, ya Allah ini untuk di akhirat, jangan. Iya, Allah yang ngaturnya. Mau dunia di akhirat, tapi kita ingin doa segera dikabulkan. Itulah cara bagaimana Allah mengabulkan doa tersebut. Intinya, simak baik-baik, tidak ada yang namanya sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam urusan doa. Iya, semuanya ada manfaatnya dan semuanya ada kebaikannya. Ini adalah doa. Caranya bagaimana? Ada 4 tadi. Cara bagaimana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 tadi. Saya lanjutkan. Sebelum kita langkah berikutnya. Berarti, simak baik, yang namanya doa adalah ibadah. Berarti jangan pernah kita melalaikan doa setiap waktunya. Doa dan doa dan doa dan doa. Kenapa? Karena saat-saat kita berdoa itu adalah sedang mengumpulkan amal soleh. Karena ibadah. Subhanallah. Kita sedang beribadah. Simpan dulu dikabulkannya. Dan nomor 4 ini simpan dulu lah. Yang tadi 1, 2, 3, 4 cara pengabulannya. Taruhlah tidak ada pengabulan doa, misalnya pun. Taruhlah tidak ada pengabulan doa, tapi Anda sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang yang banyak yang tidak sadar kalau dia sedang beribadah saat dia doa. Yang ngira bukan ibadah, padahal doa itu adalah ibadah yang paling afdal. Doa itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan. Punten, bismillah. TV One. Ingin sekali doanya ini dikabulkan. Iya. Oh iya, ada TV One-nya tadi ya. Maafun kan kita ganti. Aturan ANP taklim gitu di sininya ya. Nanti Apa dikirim sama Mak Ranti insyaallah. Siap nanti ya, ditunggu ya. ANP taklim. Ini ya aja ngeliat ini jadi hilang ini. Lanjut. Punten usikum ya nafsi kita ya. Dengan mengatakan katanya, bagaimana ini penting, tolong teman-teman. Kita selalu berdoa, ternyata ada adab. Saya langsung kumpulkan adab ini yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan anjuran-anjuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya percepat menyampaikannya, namun insya Allah teman-teman bisa memahaminya. Iya, dengan mengatakan persyaratan atau syurut wa adabud du'a wa asbabul ijabah. Syarat-syarat saya lengkapi, dan adab tata cara doa dan sebab-sebab doa dikabulkan. Langsung 3 aja dipatenkan. Syarat-syarat doa dan adabnya berikut dengan sebab-sebab doa itu dikabulkan. Bagaimana caranya? Simpan baik-baik. Pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas doanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya
tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Minta hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, iya. Seperti para nabi, kalau doanya tuh banget ikhlas. Jadi kalau ingin dengan mengatakan kata-katanya, bagaimana ya? Kata-kata yang sangat luar biasa, ikhlas ini intinya tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam memohon. Ini sudah tahu semuanya. Jadi ikhlas ini syarat pertama. Yang kedua, ya, ayyabda hamda, atau dikatakan ayyabda. Mulailah bihamdillahi wassana alaihi. Mulailah kalau berdoa, jangan ujug-ujug minta. Apa? Memuji Allah. Memuji Allah kayak apa? Apa yang bisa diucapkan. Puji Allah. Misalnya mau doa, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Silakan. Memuji Allah saja. Memuji, subhanallah, ya. Dengan mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setelah itu apa? Sholawat. Jadi nomor 2, caranya berdoa kepada Allah. Yang keduanya itu adalah punten, memuji Allah dahulu, lalu membaca sholawat. Masya Allah. Memuji pada Allah. Apa saja memuji pada Allah, lalu sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3, iya. Yakin kalau doanya akan diijabah. Harus yakin. Nomor 3 ini. Kadang-kadang kita doa, Allah ya Allah, saya doa dalam. Boleh nggak ya, kayaknya terlalu banyak saya memohon. Udah itu. Kalau ada sedikit, jangan mengatakan, Allah ngabulin nggak ya dengan doa saya. Punten, berarti ini adalah sesuatu yang dirong oleh godaan setan. Pikiran setan. Kenapa? Karena saat tidak yakin, saat berdoa, itu sudah hilang daripada yang namanya punten. Pulang daripada doa tadi. Simpan baik-baik kalimat ini. Maka dengan mengatakan di nomor 3 ini harus yakin doanya diijabah. Masalah kita, problem kita dalam doa. Kadang-kadang kurang yakin terhadap dikabulkannya doa. Nomor 3, yakin doanya dikabulkan. Seperti halnya punten. Saya pernah sampaikan di depan teman-teman di ANP Ta'lim ini, saat Nabi Ibrahim salam akan jatuh ke api, ya kan, diikat tangannya, langsung dilemparkan ke api. Saat sebentar lagi jatuh ke api, ataupun ke kayu bakar yang dinyalakan, lalu Jibril datang. Apa kata-kata Jibril dengan mengatakan ucapannya? Subhanallah, Jibril menawarkan pertolongan. Ya Ibrahim, alaka hajatu minni. Hei Ibrahim, bantuanku apa? Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Pada Jibril yang menawarkan. Padahal sebentar ke api. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa idza minka fala wa idza minallahi fana'am. Kalau darimu aku tidak perlu Jibril, Allah aku perlu. Betapa dahsyatnya yakinnya kalau Allah itu dapat memberikan pertolongan. Ini adalah poin di nomor 3. Subhanallah, dengan mengatakan yakin kalau doanya akan dikabulkan. Ini tata caranya. Iya. Selanjutnya nomor 4. Al-ilhah. Apa ilah itu? Doa. Al-ilhah fi doa. Doa jangan bosan-bosan. Jangan pernah dengan doa dengan mengatakan, itu lagi yang saya minta. Jangan. Jangan pernah bosan minta kepada Allah terhadap doa yang kita panjatkan. Apalagi kalau pakai idem. Misalnya, ya Allah doa sama dengan yang kemarin. Apa itu jadinya? Ya Allah, doaku sama waktu malam Lailatul Qadar dulu, itu semua doaku hari ini. Tidak bisa. Ya. Ucapkan doa itu, lontarkan doa itu, semakin doa itu diulang Allah. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yuhibbul mallahin. Dalam riwayat mullihin, Allah sangat suka terhadap orang yang kekeh di dalam doa. Orang yang kekeh dalam doanya terus minta lagi, itu lagi, Allah suka. Subhanallah. Jangan pernah bosan dalam meminta kepada Allah dengan doa yang satu itu, yang dua itu. Ulang, terus diulang. Maka, punten, kata-kata yang sangat jangan pernah bosan minta apa yang kita inginkan. Hanya harus dalam doa. Apa yang dipintanya, silakan. Iya, karena Allah tidak pernah mengatakan, bosanlah kamu minta itu terus. Pernah Allah begitu. Allah akan tetap nunggu apa yang diminta oleh kita. Masya Allah. Itu
syarat-syarat ataupun adabnya dalam doa. Selanjutnya, hudurul qalb bid-du'a. Apa hudurul qalb bid-du'a? Simak baik-baik, ya. Hudurul qalb bid-du'a, hatinya hadir saat berdoa. Saya menemukan beberapa lagi ada acara, misalnya apa acara tahlilan atau bagaimana, tiba-tiba selesai acara, tolong bacakan doa. Lalu ada satu orang berdoa, doanya Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli ta'ala alamin. Allahumma inni a'udzubika min hammi wa apa coba? Hatinya kira masuk kan ketika doa begitu? Pernah dengar nggak orang doa seperti itu? Ya. Doa itu hudurul qalb, minta pada Allah. Coba kalau misalnya teman-teman, ya, datang ke siapa mau minjem duit, mau minjem uang. Bagaimana bilang? Ketika ditanya, ada apa kamu kesini? Saya datang kemari memang ada keperluan karena keperluan saya ini sangat mendadak sekali. Kebetulan anak saya ini perlu sekolah dan anak saya kedua juga kurang sehat. Yang mau ngomong tuh, kamu ngomong apa? Tolong jaga perkataannya dengan hudurul qalb. Apa hudurul qalb ini? Hatinya hadir saat berdoa. Khusyuk dalam berdoa. Jangan pernah ketika memikir sholat itu khusyuk, ternyata lagi doa pun khusyuk. Hudurul qalb. Ini baru nomor 5. Iya. Semuanya 70. Siap-siap semuanya. Iya. Kaget 70. tidak sampai 70. Tenang saja dulu. Iya. Nomor 5 sekarang. Nomor 6. Iya. Ad-du'a ar-rakha wasyiddah. Punten. Iya. Doa ini dibiasakan. Maksud dibiasakan itu apa ya? Doa ini jangan pernah berdoa dalam keadaan susah saja. Tapi dalam keadaan bahagia doa. Dalam keadaan doa. Dalam keadaan bahagia doa. Kadang-kadang dalam keadaan bahagia nggak doa. Kalau doa dalam bahagia itu minta diistiqomahkan dan menjadikan orang yang bersyukur. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur dengan kenikmatan yang aku miliki. Ketika mendapatkan kesulitan, ya Allah, jadikan aku orang yang sabar ketika mendapatkan musibah ini. Jadi doa tolong. Lagi susah, lagi bahagia, doa. Kalau lagi susah saja doanya, lagi bahagia, itu alamat Allah akan mencampakkan dari apa yang diinginkannya. Lupa. Lagi susah, ingat. Lagi bahagia, tidak. Maka tolong ada doa dalam keadaan waktu luang, waktu senang, dan dalam keadaan waktu susah pun doa. Kalau kita mau pandai, kalau lagi susah, nggak usah diajarkan, pasti doa. Tahajud, nggak usah dibangunkan, pasti bangun. Kenapa? Karena lagi susah. Tapi begitu lagi sulit, lagi bahagia, kadang-kadang menjadi lupa. Ini yang bermasalah. Nomor 7, subhanallah, dengan mengatakan kalimat yang tadi hampir sama dengan makna ikhlas, tapi saya pisahkan. La yas'alu illallahi wahda. Ingat, jangan berharap dalam sebuah doa, kecuali hanya berharapnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terimalah saya di perusahaannya fulan agar saya menjadi karyawan fulan. Ya Allah, doa tuh sama Allah tuh. Tiba-tiba ada temannya dengan mengatakan, saya bantulah untuk masukin berkasnya, insya Allah diterima. Lalu mengatakan, tenang ada dia nih, dia bisa masukin berkas saya. Dia kan temannya, punten, sudah luntur itu tawakal. Dia sudah menduakan Allah tadi. Oh tadinya minta pada Allah, tiba-tiba ada yang menawarkan untuk punten, untuk menolong, akhirnya luntur. Tenanglah ada fulan. Ketika mengatakan tenang ada fulan, sudah mulai punten, sudah mulai luntur daripada yang namanya punten ketauhidannya, kekuatan doanya. Kenapa? Karena diganggu oleh manusia, oleh makhluk dengan mengatakan saya akan membereskannya. Hati-hati dengan doa seperti itu. Ya, selanjutnya apalagi? Subhanallah, iya. Nomor 8 saya gambarkan hifdzus sautu fid du'a bainal mukhafati wal jahr. Punten, doa ini kalau mau dikeluarkan, keluarkanlah secara perlahan. Iya. Tapi kalau mau menjerit dalam doa itu, silakan menjerit dalam hati sekeras-kerasnya. Kalau menjerit silakan. Menjeritlah sekeras-kerasnya, tapi di mana? Di dalam hati. Mungkin dalam hati, ya Allah, teriakan dalam hati. Iya, tapi kalau mau dikeluarkan, perlahanlah keluarkan dengan punten, khudu ataupun kalimatnya khafdus saut dengan suara yang perlahan, namun tajam, berat dan kuat. Itulah kalimatnya. Dan itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Bahkan punten, pernah dengar doa Nabi Zakaria
idnada rabbahu nidaan khafiyya. Dan ingatlah ketika Nabi Zakaria memohon pada Allah dengan doa yang lemah lembut, doa yang lembut khafiyya. Seakan-akan seperti berbisik. Subhan khafiyya. Itu doa, ya. Jadi tengah malam mintalah doa demikian. Ini di nomor 8-nya, ya. Nomor 9, punten. Simak baik-baik kalimat ini. Nomor 9, tolong ya, ketika berdoa ini awali dengan istighfar, minta ampun pada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa coba? Karena simak baik-baik kalimat ini. Doa ini ibarat air yang mengalir menuju tempat yang diinginkannya. Itulah doa, ibarat air yang mengalir. Tapi simak baik-baik. Ketika ada sampah yang berserakan di sungai tersebut atau di kali tersebut, maka tersendat air itu tidak akan sampai ke tempat tujuannya. Persis. Doa itu bagaikan air mengalir pada Allah Subhanahu wa taala, tersendat dengan dosa dan dosa dan dosa. Maka kenapa dosa ini atau doa ini tidak tembus ke sana? Jawabannya adalah karena apa? Karena tersendat dengan dosa dan dosa dan dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini tentang masalah dosanya. Ya. Lanjut lagi, punten. Dengan mengatakan kalimatnya subhanallah, ya. Apalagi dengan doa ini saya sampaikan untuk mempersingkat waktu, untuk percepat doanya. Punten, apabila ingin doanya dikabulkan, adabnya mintalah pada Allah dengan memanggil nama Allah paling tidak apa coba 3 kali dengan mengatakan ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ini adabnya. Tidak ada di antara manusia yang meminta kepada Allah dengan mengucapkan kalimat ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kecuali yang ketiga Allah katakan labbaika wa sa'daika ya ibadi. Hai hambaku, ada apa yang kau inginkan, aku tunggu keinginan. Kita mengatakan ucapan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jadi biasakan kalau kita mau doa pada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, baru minta. Ada lagi permohonan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, baru doa. Masya Allah, iya, subhanallah. Selanjutnya, punten, perbanyak amal soleh. Karena dengan perbanyak amal soleh, kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal soleh? Iya. Selanjutnya, Rabbul Yadain, angkat tangan. Angkat tangan itu lebih baik lagi. Dan kalau bisa punya wudhu. Kalau digambarkan silakan punya wudhu. Karena ini adalah hal yang sangat baik ketika untuk melaksanakan doa. Subhanallah. Iya. Jadi ternyata ketika kita mau melaksanakan doa, lakukanlah dengan beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Kalau terakhirnya saya sampaikan mungkin hadapkan ke kiblat. Doanya arahkan ke kiblat. Lanjut. Kalau waktu-waktu yang paling baik bagaimana? Nah, ini penting. Ada waktu ijabah, ada situasi yang diijabah, dan ada tempat yang ijab. Maksudnya ada tempat mustajab, ada waktu mustajab, ada keadaan yang mustajab. Pegang baik-baik. Ini adalah mustajab. Mustajab itu artinya pasti dikabulkan. Wajib untuk dikabulkan. Contoh, punten. Waktu-waktu yang mustajab. Jangan dilupakan. Waktu-waktu yang mustajab. Tadi kan adab-adabnya. Waktu yang mustajab. Pertama, 1/3 akhir di malam hari. Itu waktu yang sangat mustajab. Waktu yang sangat mustajab. Saya sampaikan waktunya. Yang kedua, ya, waktu yang sangat mustajab. Kapan lagi? Digambarkan para ulama mengatakan waktu yang sangat mustajab ini adalah punten dengan mengatakan waktu ada baru sholatil, setiap habis sholat doa. Kenapa? Karena ini waktu yang sangat mustajab. Waktu yang sangat mustajab setiap habis sholat. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, punten, saya akan sampaikan hal terpenting. Teman-teman yang berbahagia, kalau kita setiap habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, di situ Allah buka pintu langit, apa yang dipinta Allah akan kabulkan. Sehingga sampai yang namanya imam meninggalkan tempat imamnya itu.
Makanya kalau imam begitu selesai sholat, dia menghadapkan ke makmum, setelah itu imam itu duduk, maksudnya apa? Karena apa? Mempersilahkan kepada makmum, ayo silakan mau minta apa? Doa ini terkabul oleh Allah, langit terbuka semuanya, silakan minta pada Allah. Itu dahsyatnya. Itu dahsyatnya, iya. Jadi ketika imam masih duduk di tempat itu, langit itu dibuka dan menunggu apa yang dipinta oleh kita. Maka waktu yang sangat mustajab. Satu, saya sampaikan tadi dengan mengatakan ketika 3 ataupun sepertiga malam. Yang kedua, dengan mengatakan setiap ujung waktu sholat. Terutama saat imam masih duduk di tempat itu. Iya. Yang ketiga, kapan lagi? Subhanallah. Iya. Ketiga, ini waktu nih. Waktu, ya. Waktu dalam keadaan usikum wa iyaya nafsi bita, waktu di asar, khususnya di hari Jumat. Hari Jumat waktu asar. Ini waktu. Contoh waktu yang saya sampaikan, waktu, ya. Waktunya di situ. Yang selanjutnya waktu Ramadan. Itu juga sama. Jadi ada waktu, ada situasi dan keadaan. Ini saya hanya kasih contoh waktu istijabatu doa. Keadaan waktu, keadaan sama waktu itu hampir mirip. Namun kalau keadaan lebih kepada situasi kita, misalnya saat kita dizolimi, itu doa sangat mustajab. Itu situasi kita. Situasi dalam keadaan terzolimi itu adalah punten mustajabatu doa. Situasi dalam keadaan sakit hati itu adalah istijabatu doa. Itu keadaan. Contoh saya gambarkan. Kalau waktu banyak, waktu sujud, ya itu juga doa. Waktu muadzin antara adzan dan qomat itu juga istijabatu doa, banyak sekali. Tapi yang jelas ada waktu yang mustajab, ada keadaan atau situasi kita yang mustajab, dan ada tempat yang mustajab. Kalau tempat yang mustajab itu contohnya di mana? Mekah. Contohnya Mekah mustajab, iya. Di depan Masjidil Haram itu adalah mustajab. Di Madinah, Masya Allah, Raudhah itu mustajab. Di Arafah itu mustajab. Kadang-kadang ada waktu dan tempat dan keadaan berkumpul semuanya yang disebut dengan waktu mustajab tadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan kata-katanya, demikian adanya. Terakhir sebelum kita tanya jawabnya. Pertanyaan yang terakhir dengan mengatakan, apa yang menyebabkan doa ini tidak dikabulkan? Jawabannya cuma satu saja ya. Yang menyebabkan doa ini tidak dikabulkan, di antaranya kalau para ulama dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten. Makanan-makanan yang haram itu yang membuat doa tidak dikabulkan. Itu dia. Maksud tidak dikabulkan itu apa ya? Males Allah untuk memerhatikannya. Dalam hadis Rasulullah SAW, orang berdoa sampai ya Rob, ya Rob, ya Rob, meminta. Tapi Allah katakan wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa mashrabu haram. Minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan di makanan-makanannya pun haram. Anna yustajabu lahu doa. Bagaimana Allah akan kabulkan doa tadi? Berarti orang yang subhanallah, makanan haram itu adalah yang membuat doa ini menjadi tersendat. Pasti ya, orang yang memakan makanan haram ini adalah yang membuat doanya menjadi tersendat ataupun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten, kalau saya sampaikan tidak ada di muka bumi ini yang tidak berdoa. Setan pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah. Apa? Minta kepada Allah, ya Rabb, saya ini sudah dijamin untuk menjadi ahli neraka. Karena saya untuk menjadi ahli neraka, kata setan, maka anzirni ila yaumi yub'atsun. Maknanya apa? Jangan kau siksa aku di dunia, jangan kau buat aku susah di dunia, karena kesusahanku udah pasti di akhirat. Maka apa kata setan? Setan dengan mengatakan, kalau membuat aku susah, bikin aku susah di akhirat saja, nggak usah di dunia. Maka Allah kabulkan permohonan itu. Punten, setan aja meminta kepada Allah, setan sangat tahu hanya Allah yang dapat mengabulkan doa. Nah ini dia, ya. Jadi kalau kita tidak doa kepada Allah, berarti kita ini boleh dikatakan ya apa coba?
Ya, aja berdoa kepada Allah, masa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan. Iya. Jadi ini mungkin singkat daripada pemaparan tentang masalah doa, karena ini adalah yang sering kita praktekkan dan sering kita lakukan dan sering kita laksanakan. Hanya mungkin bagaimana tata cara untuk berdoanya tadi singkat sampaikan, dan ternyata adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata doa ini adalah punten ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata doa ini adalah ibadah yang paling mulia yang bisa kita lakukan. Kita simpan dulu dikabulkan atau tidak dikabulkannya. Karena apa? Karena dengan doanya pun kita sudah apa? Ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan. Allah barik fiik. Subhanallah, ternyata sungguh luar biasa arti doa ya Ustaz ya. Selain ibadah juga ternyata ibadah yang dikabulkan. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan kirim chatnya, mungkin nanti akan saya bacakan atau mau menyampaikannya sendiri tentang doa. Tapi sebelum teman-teman ke pertanyaan, Ustadz, alhamdulillah kita juga selain dihadiri jamaah HNP Talim, kita juga live streaming di YouTube-nya HNP Talim. Dan ini ada beberapa teman yang sudah bergabung di sini. Ada Cikal Ramadan, Assalamualaikum, saya dari Cisalak, Depok. Terus ada dari Kota Bengkulu, Irfan Juneli, selamat malam. Terus ada Daniel Akbar Marindo, saya tinggal di Bandar Lampung. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Medan. Alhamdulillah teman-teman, ternyata yang mengikuti kajian ini bukan hanya di Zoom meeting. Jadi sambil nunggu teman-teman bertanya, mungkin saya akan wakili satu pertanyaan dulu, Ustadz, boleh Tad ya? Silakan, silakan. Kalau nggak boleh saya pulang nih Tad. Tad, tadi saya menyimak katanya semua doa itu terkabulkan. Kalau ada doa yang jelek itu gimana Ustadz? Misalkan saya sering nih, saya doanya jelek Tad. Ya Allah mudah-mudahan Purnomo kayak Teguh Wisnu kayak gitu. Doa-doa yang jelek itu gimana Tad? Menyumpahin teman apa doa. Saya doain kamu remnya blong. Kan ada suka dengar gitu Tad. Ya. Jazakumullah khair. Ya, simpan baik-baik. Ya. Kita ini dilarang mendoakan sesama muslim ataupun sesama manusia dengan doa yang buruk, kecuali orang ini sudah dipastikan di dalam Al-Quran kena laknat ataupun buruk. Misalnya Fir'aun. Nggak ada yang mengatakan Fir'aun husnul khatimah, itu nggak ada. Maka kita katakan Fir'aun laknatullah. Begitu. Namrud laknatullah. Karena apa? Itu benar-benar sudah dilaknat oleh Allah. Nah, kalaulah kepada manusia, apalagi seorang mukmin mendoakan yang buruk, hati-hati. Hati-hati. Kenapa hati-hatinya? Simpan baik-baik kalimat ini. Setiap di diri kita, samping kiri kanan kita, itu pastinya banyak malaikat. Dan ada malaikat. Ternyata malaikat yang kita ketahui kan, yang harus kita ketahui 10 gitu kan. Padahal malaikat itu jumlahnya banyak. Dan segala sesuatu ada malaikat muwakkal. Malaikat muwakkal itu ada malaikat tugasnya masing-masing. Ada tugasnya malaikat punten-punten, misalnya ada malaikat yang tugasnya ngirimin angin, ada malaikat yang tugasnya mengirimkan debu, segala macam. Semua yang ada di muka bumi ini ada malaikat yang menjaganya. Termasuk ada malaikat yang menunggu doa kita, yang tugasnya hanya mengembalikan doa itu. Maksudnya mengembalikan bagaimana? Contoh begini. Ketika doa yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat saya fulan ini diberikan rezekinya yang banyak dan berlimpah dan halal. Tuh kan? Ada malaikat tugasnya begini mengatakan, ya Allah, kata malaikat, kabulkan doanya, dan sebelum dikabulkan doanya untuk temannya, aku doakan untuk dia dulu semoga dapat rezeki yang banyak dan halal. Orang itu didoakan oleh malaikat dan dia mendoakan temannya. Bisa dipahami gitu ya? Jadi kalau berdoa mengatakan, misalnya saya sampaikan, Masya Allah, saya doakan buat Juragan. Misalkan, ya Allah, mudah-mudahan Juragan diberikan keberkahan usianya. Malaikat bilang, amin. Tapi sebelum Juragan diberikan keberkahan usianya, Abi maki dulu diberikan keberkahan usia. Kalau Juragan didoakan sama saya. Kalau saya didoakan sama siapa?
sama malaikat. Bayangkan kalau doa buruk. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya ini hancur motornya. Malaikat bilang, ya Allah, sebelum dia temannya hancur motornya, motor dia hancurin. Motornya hancur. Makanya orang nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada suksesnya. Kenapa? Karena punten orang hasad itu doanya terus sama teman-temannya. Maka setiap doa buruk terus, maka malaikat untukmu, hancurlah dirinya. Maka kita boleh mendoakan jelek satu kepada orang yang pasti dijadikan dengan dalil dia ahli neraka. Al-Quran namanya, sejarahnya lengkap, gitu kan? Seperti tadi Namrud, Abu Jahal, ya kan? Seperti siapa lagi? Fir'aun. Yang kedua, nah ini pilihan. Kalau kita terzoli, bebas teman-teman mau doa apa? Anda difitnah, misalnya kan? Anda difitnah. Lalu karena difitnah itu, silahkan mau doa apa saja kepada orang yang memfitnah itu terserah. Pilihannya, satu. Yang paling baik itu adalah memaafkan dan mendoakannya. Itu paling baik. Nggak bisa saya memaafkannya sakit. Terus apa lagi? Ya sudah, tidak mendoakan buruk. Tapi saya menyerahkan kepada Allah terhadap urusannya. Ya Allah, aku sakit hati banget sama dia. Aku nggak maafkan, tapi aku nggak bisa balas. Maka mengatakan kata-katanya, aku serahkan orang ini kepadamu ya Allah. Aku serahkan orang ini padamu. Jadi menyerahkan orang ini pada Allah. Karena kita nggak bisa balas. Lalu yang ketiga, boleh berdoa, ya Allah, dia telah mengikut, maka mohon padamu. Misalnya, dengan mengatakan, patahkan tangannya. Na'udzubillah. Ya. Orang yang dizolimi mah bebas doanya. Makanya Rasul ittaqi da'watul mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. Kenapa? Karena orang yang terzolimi doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah dan tanpa ada hijab antara dirinya dengan Allah. Ketika punten orang itu terzolimi. Hati-hati. Punten. Doaul mazlum, doa yang dizolimi, yang terzolimi, makbul. Jabah anak kafiran, walaupun orang kafir. Walaupun orang kafir, Allah akan kabulkan doanya. Kenapa? Tidak pernah. Maka sekali lagi, jangan pernah mendoakan orang lain buruk, teman kita, sahabat kita, karena sebenarnya doa itu akan balik ke diri kita. Jadi kalau kita ingin didoakan malaikat, ulangi lagi perkataan ini. Jadi kalau kita ingin didoakan malaikat, mudah. Doakan teman kita. Teman kita didoakan kita, kalau kita didoakan sama siapa? Malaikat. Iya, jadi kalau mau candaannya, mau didoain malaikat, nggak? Mau, doain saya dong. Begitu. Ya, karena ketika mau doain kita, dia akan didoakan dengan malaikat. Wallahu a'lam. Silakan. Subhanallah. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Jadi kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita. Betul. Ya Allah, mudah-mudahan Ustadz kita Bimaki rezekinya lancar. Amin. Saya lagi berdoain malaikat tuh biar rezeki saya lancar itu. Bi, sebenarnya saya ada pertanyaan sekali lagi Bi sebelum teman-teman masuk ke pertanyaan teman, karena baru ada 2 yang bertanya di sini dan dari YouTube juga udah ada ternyata yang ikut bertanya. Bi, saya sering dengar dari teman-teman itu katanya ucapan adalah doa. Bahkan saya sering kali dapat minta video ucapan dong selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat selalu. Itu dianggapnya doa. Apa itu benar? Kata balasannya biasanya makasih atas doanya, padahal saya ucapan. Apa benar itu ucapan adalah doa? Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Itu adalah doa. Ketika mengatakan barakallahu fi umrik, itu doa. Semoga Allah berikan keberkahan dalam umurmu. Apakah ucapan itu? Ya iya, ucapan. Karena doa itu bil lisan. Iya, ketika kita mengatakan, coba, bagaimana kita akan tahu, kecuali Allah tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Tapi kalau kita mendoakan itu dengan lisan, ya, makanya apakah benar ucapan itu ada doa? Benar. Bahkan, punten, bukan hanya sekedar itu. Ana inda dhanni abdi bi. Aku akan prasangka hambaku, kata Allah. Berarti prasangkamu itu bagian daripada doa. Prasangka itu. Seakan-akan ya berharap untuk hal itu terjadi. Ya Allah, jam segini biasanya macet.
Jam segini biasanya macet. Seakan-akan dia sudah berprasangka seperti itu, maka Allah macetkan. Seakan-akan dia angan-angannya demikian. Hati-hati. Ya. Ucapan doa, betul. Hati-hati dengan ucapan. Apalagi, waduh, yang namanya ucapan yang apa? Yang mantap, ucapan yang bagus, ucapan yang kuat. Seorang ibu, seorang ayah untuk anaknya. Jangan pernah main-main saat mengucapkan kata-kata bercanda kah, marah kah, jangan. Kenapa? Siapa tahu begitu dia mengucapkan kata-kata buruk untuk anaknya, pas di hari itu adalah waktu istijabah. Bahaya kan jadinya kan? Bahaya jadinya. Maka untuk anak, orang tua khususnya, katakan yang baik-baik walaupun sedang marah, sedang emosi misalnya. Aduh dasar kamu nak pintar. Gitu. Aduh dasar kamu nak atau orang yang sugih misalnya. Tolong katakan begitu. Jangan pernah mengucapkan kata-kata kotor. Kenapa? Karena itu bagian daripada doa. Terlebih orang tua. Karena doanya itu Masya Allah. Kuat dan tajam sekali. Kuat dan tajam. Benar. Ucapan itu adalah bagian daripada doa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanallah, terima kasih atas penjelasannya. Itu 2 pertanyaan saya, tapi masih ada 98 lagi. Jadi pertanyaannya 100 pertanyaan. Kita masuk pertanyaan dari teman-teman ini dari YouTube, kecil banget tulisannya. Dari Aswita Dwiasti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aswita. Saya mau tanya Pak Ustadz perihal doa yang terkabul dan terkabulnya doa. Terlepas dari doa adalah ibadah, apakah doa dapat mengubah takdir? Karena bukankah doa yang tidak dikabulkan itu juga takdir? Soalnya di beberapa tahun awal pernikahan, doa dan program hamil nggak putus-putus. Tapi qadarullah masih nggak juga hamil. Tapi ya ternyata itu takdir baik sekali. Ibu saya kanker payudara dan saya jadi bisa full ngurusin ibu sampai operasi dan segala macamnya. Terima kasih. Mohon maaf Brother John kepanjangan nggak apa-apa. Ayo monggo Pak Ustadz. Kepanjangan jadi lupa ini tadinya. Doa apakah itu takdir? Iya, siap ya. Dengan begini ya. Yang pertama, ada 2 poin yang saya sampaikan. Doa itu merubah takdir, ya, karena hadisnya. Yang kedua, ini adalah merupakan salah satu yang tadi saya sampaikan, hikmah. Jadi ketika seseorang itu minta kepada Allah, lalu Allah tidak memberikannya karena ada sesuatu yang lebih baik untuknya, untuk mendapatkan kebaikan. Seperti tadi kan, minta-minta qadarullah ternyata tidak jadi hamil atau bagaimana, ternyata ibunya sakit dan bisa mengurus ibunya. Itu kan salah satu hikmah yang didapatkan. Salah satu hikmahnya saja gitu. Padahal hikmahnya pasti banyak yang lainnya. Yang ingin saya sampaikan di sini, apakah benar doa itu merubah qada qadar? Benar, hadisnya memang demikian. Namun perubahan itu adalah masih dalam qada qadar. Perubahan itu masih dalam qada qadar. Saya perlunya begini punten. Saya sampaikan begini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih khusyuk, lebih khidmat. Contoh begini ya. Bagaimana caranya untuk memahamkan begini ya. Kita ini hidup itu kan berlembar-lembar. Maksud berlembar itu berhari-hari. Hari ini misalnya besok itu kan hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat 1 lembar. Hari Sabtu dibuka kan, hari Minggu, hari Senin, terus lembar. Akhirnya habislah 2021, 2022. Contoh saja, terus dibuka per hari ngapunten. Iya. Usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Ada kisah yang mungkin pernah saya sampaikan di ANP Ta'lim ini, insya Allah semua lupa ya. Mudah-mudahan lupa juga ya. Dari kata-kata ini dengan ucapan yang sangat luar biasa. Jadi suatu waktu ini pernah saya sampaikan, insya Allah kalau saya masih ingat ya. Tentang peristiwa Nabi Musa yang kaget melihat seekor kucing, lalu dia ini saking kagetnya datang ke Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, Bani Israel, seorang dari Israel ataupun dari kaum Nabi Musa melihat kucing yang menatap bagaimana gitu ya. Akhirnya datang ke Nabi Musa, ya Musa, semalam saya ini melihat kucing bla 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 begini sampai saya merasa ketakutan, kira-kira apa makna, ada rahasia apa? Nabi Musa alaihissalam tanpa ragu bertanya sama Allah, ya Allah artinya apa? Ternyata Allah katakan, ini akan wafat tanggal sekian bulan sekian. Taruhlah misalnya akan wafat 4 hari atau akan wafat misalnya 4 bulan lagi. Nih 4 bulan lagi kamu akan wafat.
Subhanallah. 4 bulan lagi dia akan wafat. Subhanallah. Iya. Setelah itu, karena dia tahu 4 bulan lagi akan wafat. Teman-teman, kalau wafat 4 bulan lagi, lain sekarang. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Akhirnya, hari wafat, begitu hari, dia bilang, istriku, aku hari ini aku wafat karena perkataan Musa. Dan Musa telah melihat daripada takdirku. Jam berapa, Pak? Katanya jam 12 siang. Tungguin, mau jam 12 siang. Jam 12 siang, masih melek. Jam 1, masih hidup. Kok Pak belum mati-mati? Nah, itu saya juga nggak tahu. Kalau Musa alaihissalam bilang, katanya kalau saya matinya sekarang. Oh, mungkin tangganya besok, juga masih hidup. Seminggu ditunggu, juga masih hidup. Akhirnya datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, aku kan masih hidup. Kan kamu bilang begini, kalau kami mati itu tanggal sekian, udah lewat. Kata Nabi Musa, oh iya ya, kenapa ya? Saya jelas kau ngelihat lembaran kamu itu akan mati tanggal sekian, bulan sekian, minggu yang lalu. Tapi karena masih hidup. Kata, ya Rabb, apa gerangan yang membuat dia masih hidup? Mana buku yang takdir yang dia punya itu? Diturunkan lagi oleh Allah kepada Nabi Musa. Dilihatnya oleh Nabi Musa. Tuh kan benar. Seharusnya minggu kemarin yang matinya nih. Tiba-tiba punten. Allah katakan, coba buka lembaran berikutnya. Begitu dibuka lembarannya. Karena dia banyak mendoakan. Karena dia silaturahim sana, silaturahim sini. Karena dia tahu mau wafat 4 bulan lagi. Silaturahim sana, silaturahim sini. Karena banyak yang dikunjungi oleh fulan itu. Banyak yang dikunjungi. Maka yang dikunjungi itu mendoakannya. Karena dengan doanya itulah. Punten, aku panjangkan usianya. Doa. Punten, saya perpanjang lagi nih. Sekarang. Punten. Misalnya seseorang besok keluar rumah jam 7, begitu dibelokkan akan menginjak paku yang berkarat dan dibawa ke rumah sakit lalu disuntik. Itu kan? Udah kejadian tuh. Ternyata di situ dikatakan karena sebelum keluar rumahnya dia doa, maka dia tidak menginjak paku tadi. Tadi sesuatu yang buruk dirubah karena dengan kata-kata doa. Subhanallah. Jadi kita ini karena tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang, maka biarkan takdir berperang dengan doa yang kita panjatkan. Takdir kan mau turun tuh ke bumi ini. Kita panjatkan doa terus. Makanya kita doa, ada takdir yang turun, ada doa yang dinaikkan. Maka apa yang terjadi, biarkanlah antara doa dan takdir di atas. Tapi kita punten, jangan kalah dan jangan bosan untuk berdoa. Maka perkataan, apakah benar doa itu merubah dengan takdir? Merubah takdir. Namun perubahan takdir oleh doa tersebut masih berada dalam takdir Allah. Dalam buku tadi itu maksudnya. Dalam buku tadi. Nggak ada nulis baru tuh nggak ada. Kenapa? Tinggal dibuka. Perubahan, setiap perubahan diawali dengan kata-kata doa. Doa. Nggak ada. Karena apa? Nggak ada. Tapi karena doa perubahan-perubahan itu berada. Itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Siap, Ustadz. Ini masuk ke pertanyaan selanjutnya yang dari tadi saya telah juga ikut bingung ini, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, kalau kita berdoa dan lillahi ta'ala untuk beribadah, tapi lingkungan pergaulan kita kurang mendukung, gimana cara menanggapi selain sabar dan memperkuat iman, Ustadz? Ini pertanyaan dari Nadia. Aku bingungnya ini lingkungan nggak mendukung dari pergaulan, doanya teriak-teriak apa ya? Saya sendiri kurang paham, barangkali Ustadz lebih paham ini. Sama, saya bingung nih. Kita coba ya untuk mungkin ingin doa yang berbuat baik gitu ya. Misalnya saya ingin jauh daripada, misalnya, ya Allah saya pengen sekali menjadi ahli Quran, baca Quran, ingin sekali sholat tepat waktu, tapi lingkungannya nggak ada yang baca Quran, mungkin ya, lingkungannya juga nggak ada yang sholat berjamaah, padahal dia pengen jadi orang sholat berjamaah, ingin sekali baca Quran, cuma lingkungannya nggak mendukung, gitu ya. Ini gimana nih doanya? Subhanallah, punten-punten. Ada perkataan dengan mengucapkan, hiduplah bagaikan ikan di laut. Di sekelilingnya asin, tapi ikannya itu akan tetap tawar. Inilah kalimat, ya.
Maka dengan mengatakan, Masya Allah ya, di sekelilingnya tidak mendukung, tapi dirinya masih bisa menjaga dengan keislamannya, kekuatan imannya, itu sangat luar biasa. Bagaimana caranya dia bisa menjaganya? Ya, istiqomah pastinya. Lalu mengatakan apa yang harus dilakukan, jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Dan justru ini adalah kalau orang baik di lingkungan baik, itu wajar. Tapi orang baik di lingkungan yang tidak baik, itu sangat luar biasa sekali. Makanya dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang pertama, syukur pada Allah karena Anda diberikan oleh Allah keinginan untuk berbuat baik. Lalu yang keduanya, ajak temannya secara perlahan-lahan untuk berbuat baik. Tapi kalau mendapatkan kesulitan, ambil yang ketiga, doakan teman-temannya untuk berbuat baik. Kalau memang tidak bisa melakukan hal ini, apalagi sudah mulai mengganggu dengan aktivitas baiknya ini, maka punten, ambil yang keempat adalah hijrah. Hijrah apa? Bisa jadi mungkin tempatnya, atau mungkin waktunya, atau segala macamnya, silakan. Maka ini untuk menjaga diri sendiri, karena takutnya ketika lingkungan ini benar-benar sulit untuk dikendalikan, malah terbawa arus ataupun terganggu. Hal ini yang sangat repot. Seperti kawan kami, ada yang kerja di salah satu perusahaan, ternyata alhamdulillah ya beliau ini tidak tahan lama. Alasannya simple. Alasannya apa? Susah sholat. Iya. Terutama bukan hanya sholat 5 waktu. Selama dia jadi karyawan di situ tidak pernah sholat Jumat. Kenapa? Karena ada tugas itu, tugas ini, tugas itu, tugas ini. Maka akhirnya dia nggak jadi lagi di situ dan dia stop di situ dan pindah. Padahal kalau dari uangnya ada, cuman hatinya resah, susah sholat, walaupun bisa sholat 5 waktu, tapi yang paling sulit tidak bisa sholat Jumat. Lingkungan itu kan, lingkungan, iya. Maka akhirnya dia bisa berhijrah dan alhamdulillah baik untuk dia dapatkan. Wallahu a'lam. Silakan. Oke, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat Nadia. Nah, dan pertanyaan selanjutnya dari Yuli Yumiati. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, doa orang yang dizolimi itu mustajab, dan bila doa itu ingin diperbarui dari doa sebelumnya, akankah Allah merubahnya juga? Nah, ini dari pertanyaan Yuli. Saya nanya Juli juga, ini doa diperbarui itu doa apa casing ya? Apa-apa ya. Doa diperbarui itu nggak apa-apa ya, Allah nggak jadi yang kemarin mah yang ini aja gitu kan. Ya, Allah tahu. Dan kalau saya bisa nyontoin hari ini dia doa pengen sehat misalkan, ternyata setelah dizolimi mumpung kabul nih, doanya ganti, ya Allah pengen rezekinya banyak, mungkin gitu kali Tata. Itu bisa nggak Tan? Mendingan ditambah sehat sama rezeki banyak gitu ya. Apa yang ada dalam usah diganti kalau itu baik. Malah tambah semakin ditambah doa, malah semakin bagus, semakin suka ya. Allah semakin suka ketika makin ditambah doa. Dan ingat, saya mungkin pernah sampai di teman-teman di ANP Ta'lim, saya lupa ya udah menyampaikan atau tidak. Masih ingat nggak? Saya ingin sampaikan bahwa yang namanya doa ini Allah Maha tahu gantinya apa. Iya. Ingat ada perubahan doa itu, saya jadi ingat dengan pertanyaan perubahan doa itu luar biasa. Saya ingat kisah lucu yang luar biasa. Mungkin saya pernah sampaikan. Pernah saya sampaikan, kalau masih ingat saya tidak sampaikan lagi. Yang jualan tempe di Pondok Labu itu. Masih ingat nggak kisah ini? Apa belum disampaikan? Saya bukannya lupa, waktu itu nggak hadir Ustaz. Oh gitu ya. Nggak apa-apa, saya sampaikan lagi 5 menit nih saya sampaikan ya. Punten. Kira-kira tahun berapa waktu itu? Kira-kira ya awal-awal di Jakartaan lah gitu ya. Subhanallah, itu ada ibu-ibu yang di Pondok Labu yang biasanya kalau jam 3 itu sudah menjajarkan jualannya jam 3 subuh gitu ya. Yang jualan ada yang sayuran, ada yang tempe, ada yang pokoknya begitulah kira-kira ya. Mereka ingin mengadakan kajian. Tapi Maki, saya pengen kajian kira-kira. Oh boleh, saya bilang. Jam berapa kira-kira? Ya udah setelah maghrib sampai isya saja. Salat berjamaah, tanya jawab, selesai. Berarti kira-kira 1,5 jam atau 1 jam 20 menit bila kira-kira.
Itu rutin tuh, rutin. Qadarullah, teman-teman, ya. Biasanya saya pulang dari Rawamangun itu setelah asar, nyampai kira-kira atau jam 5, setengah 5-an, ke kajian di Rawamangun selesai setelah sholat asar, lalu sampai ke Pondok Labu itu sebelum maghrib. Itu rutin, udah biasa begitu. Qadarullah, saya lupa waktu itu apa yang menjadi masalahnya, maghrib masih di tol. Saya telepon, Bu, saya maghrib di tol kayaknya nggak bisa ngaji. Mereka bilang, Abi Maki, ini pengajian bulanan, kalau nggak hadir bulan ini berarti ketemu bulan depan lagi. Terus gimana? Pokoknya mau ditungguin jam berapapun. Akhirnya kami datang, Isya sudah lewat. Isya sudah lewat. Tapi ibu-ibu itu Masya Allah ya, udah sepuh-sepuh tapi masih semangat belajarnya. Yang lucu punten ya, kita sangat senang sekali ya. Jadi begitu selesai kajian, yang disuguhin kepada kitanya itu apa? Kangkung, ya, ada pete gitu. Jadi masing-masing bungkusinnya tuh punten-punten bahasanya. Kalau sekarang kan di kajian ada yang apa tuh namanya? Tromol lewat. Snack gitu ya. Ya, kalau saya kan buat makanannya. Tapi untuk muallimnya kan, untuk gurunya itu kan ada suatu. Kan, kalau ini mereka itu mengumpulkan itu apa? Ada yang kangkung, ada yang pete, ada yang bayam, pokoknya kayak gitulah kira-kira. Masya Allah. Penuh mobil itu kalau lagi tuan itu ya, pulang dari sana itu. Pokoknya warga senang begitu mobil dibuka, pada ngambil-ngambil pagi-pagi karena banyak kan sayur-sayuran. Ya. Nah, kita datang telat. Ternyata mereka biasanya jam 8 bubar atau jam 8:10 bubar. Ini jam 8 baru mulai. Saya kira datang ke sana nggak mau ngaji, ternyata tanggung Abi udah di sini ngaji. Saya kira ngajinya karena telat mungkin 5 menit, tetap 1 jam setengah. Berarti kan pulang telat sekali. Selesai, mereka pulang jam 10, sudah tuntas, selesai. Udah nggak ada kabar lagi. Bulan depannya baru dapat kabar. Nih, di sini mulai cerita. Ya, mulai ceritanya di sini, Masya Allah. Silahkan. Ceritanya tiba-tiba datang seorang ibu. Abi Maki masih ingat nggak bulan yang lalu telat datang? Saya katakan, iya Bunda, mohon maaf. Waktu itu begitu. Bukan itu, saya ada cerita. Cerita apa? Cerita yang bagus. Karena apa? Karena saya coba apa yang diterangkan tentang masalah doa. Kenapa Bu? Punten, dia bilang gini. Alhamdulillah saya ini bersama suami saya, kerjanya itu adalah jualan tempe. Malam-malam, maghrib tempe itu dibersihkan sama suami saya. Lalu setelah itu, kira-kira ya saya jam 8, jam 8:30 saya bungkus tempe itu. Saya bungkus tempe itu dan nanti kira-kira jam 5 setelah dibungkus tempe itu jadi. Ya betul. Terus kenapa? Kan karena telat, saya pulang ke rumah jam 11. Oh, terus kenapa? Suami saya marah. Dia bilang apa? Gara-gara ngaji kamu nggak bungkusin tempe. Padahal kalau telat, tolonglah tugas saya diganti gitu yang bungkusin tempe suami. Suami saya nggak mau bantuin saya, Bi. Dia marah-marah sama saya sambil nonton TV. Dia bilang, kamu besok mau jualan kacang atau jualan tempe? Itu udah saya bersihin, tinggal dibungkus. Istrinya mengatakan, dia bilang perempuan, saya Abi, tetap saya bersihkan, saya bungkus sambil saya yakin doa itu dikabulkan. Kenapa? Allah tidak akan pernah mengabaikan doa seseorang. Sambil dibungkus saya zikir. Subhanallah, diperkirakan tempe itu jadi, kira-kira ini, perkiraan jam 11 siang baru jadi. Perkiraan tempe itu jadinya jam 11 siang atau setengah 11, tapi dia akan bungkus tetap aja, nggak apa-apalah jam segitu jadi juga. Punten, jam 3 sudah bawa pakai tampahnya mana menuju keluar ke Pondok Labu. Begitu keluar, suaminya cibir, kata suaminya, mau jualan kacang, mau jualan tempe. Dia bilang, jualan tempe Pak. Kapan jadinya? Biasanya jam 6 habis. Ini bagaimana? Jam segini nggak bakal jadi. Tawakal Allah, saya tetap doa karena doa itu dikabulkan. Duduk. Ibu-ibu punten yang ini, ibu-ibu yang ini doa kepada Allah. Dia bilang, Abi, tahu Abi, saya selama duduk di Pondok Labu itu saya doa, ya Allah, Engkau maha berkuasa, Engkau maha mampu melakukan sesuatu. Sambil ditutup tampirnya itu nampaknya, jadikan tempe itu seperti biasanya jam 5 jadi tempe. Allah, jam 5 jadi tempe, jam 5 jadi tempe. Dari jam 3 doa gitu sampai sebelum berangkat tahajud dia, ya Allah, sampai nangis-nangis jadikan tempe jam 5, akhirnya jam 5.
Allahu Akbar. Qadarullah. Ini kisah nyata. Begitu dibuka jam 4:30, masih belum jadi tempe. Ya belum jadi tempe orang belum. Oh, jadi. Dia bilang mengatakan, waduh, masih kacang. Tenang, azan subuh. Setelah azan subuh dia tutup lagi dan dia sholat di masjid. Setiap sujud lagi berjamaah, doanya hanya satu. Ya Allah, buktikan kekuasaanmu. Jadikan tempe seperti biasanya karena langganan saya jam 5 datang. Tolong jadikan tempe, ya Allah, jadikan tempe. Biasanya kan jam 6 selesai. Langganan saya jam 6 datang, setengah 7 datang. Siapa yang mau beli kalau masih belum jadi tempe? Pulang dari masjid dengan gagahnya. Masya Allah, yakin doanya dikabulkan. Coba lihat apa yang terjadi. Begitu dibuka, belum jadi tempe. Masih kaca. Tapi lihat, dia masih tenang, dia senyum, bahagia, dia diam aja. Tiba-tiba, orang lain masih ditutup, orang lain udah pada jualan. Di kiri kanan udah pada jualan tempe. Dia masih senyum aja. Belum jadi tempe punya saya nih. Belum jadi tempe. Tempe di semuanya. Belum jadi tempe. Qadarullah, coba lihat. Tiba-tiba ada mobil. Dia bilang, Abi tahu nggak? Ada mobil. Mobil sedan datang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu punten, saya buru-buru nih. Saya ke Malaysia. Ya, pesawatnya kira-kira jam 9. Mau untuk berangkat nih. Terus kenapa? Anak saya ulang tahun. Pesen tempe yang belum jadi. Kira tempenya jam 11 jadilah. Ada nggak? Dalam hatinya, ini kan tempe saya. Dia bilang, ya Allah, mohon maaf, jangan jadiin tempe dulu ya Allah. Itu perubahan doa. Dia doanya, ya Allah, punten jangan jadiin tempe dulu ya. Dianolir tadi doanya, diganti doanya, jangan jadiin tempe. Takut jadi tempe. Begitu dibuka, belum jadi tempe. Dia bilang, mengatakan, berapa punya satu koper di belakang. Di bawah, kopernya habis semua. Masih di berapa Bu semuanya? 160.000, dikasih 200.000. Terima kasih 200.000. Yang biasanya jam pulang, setengah 7 pulang, ini punten jam 5 sudah pulang. Dengan senyum bawa duit 200.000, tampaknya udah digendong aja. Suaminya masih nunggu. Kata suaminya, tumpah kacangnya. Masih keke aja salah suami, tumpah kacangnya. Dia bilang, tidak tumpah, ada yang beli, ini uangnya 200.000. Kok bisa? Diceritakan cerita ini. Kira-kira kalau saya sudah sampaikan sama teman-teman, hikmah apa di balik cerita ini? Hikmah apa coba kira-kira di balik cerita ini? Apa hikmahnya? Banyak kan hikmahnya kan? Satu, wanitanya usaha. Yang kedua, kuat dengan doa. Yang ketiga, ternyata Allah lebih tahu. Kata Allah, kamu mau jadiin tempe jam 4:30, jam 5 kan biar laku tempenya kan? Tapi aku nggak jadiin tempe, tetap aja. Cuman uangnya tetap kamu dapat. Gimana caranya? Aku yang bikin skenario. Allah yang atur skenarionya. Coba bisa dibayangkan begitu kan? Kayak puzzle-nya plek kena gitu ya. Maka pun gambarkan kata-katanya. Kalau tadi dengan kata-kata, gimana kalau doanya diganti dengan yang lain? Tadi itu tukang tempe itu doanya, ya Allah, punten jangan dijadiin tempe, nanti aja dulu gitu. Ini ada yang mau beli, subhanallah. Nah kayak gitu kira-kira. Jadi sekali lagi apa yang kita doakan, kita pinta pada Allah, itu belum tentu baik buat kita, ya. Tapi apapun yang Allah kasih itu baik buat kita. Ini kata-katanya. Jadi kalau mau ganti dengan doa gitu, kalau doa yang pertama baik, jangan diganti, mendingan tambahin saja. Ya, dengan doa seperti semakin banyak berdoa, berarti semakin banyak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin banyak komunikasi dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Abi. Demikian Juli Yumiati, jawaban dari Abi. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Jadi doanya nggak usah direvisi atau dirubah. Tapi doanya yang baik-baik. Satu pertanyaan lagi, izin boleh Bi? Dipersembahkan oleh TV One. Satu lagi izin boleh Bi? Silakan. Ini dari Top Basecamp nih. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau minta didoakan lewat perantara Ustadz atau Kiai, misalnya gimana? Terima kasih. Ini ada juga beberapa teman saya yang biasanya dagang warteg juga sama nih, Bi. Mereka sering berbondong-bondong ke Ustadz, minta doa biar laris juga.
Itu gimana, Bi? Ini mewakili saya juga ternyata ini pertanyaan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minta didoakan kepada orang yang kita percaya dengan kebaikannya, kesolehannya, ya, minta doa. Dan doanya kita butuhkan. Para ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, silakan minta doa kepada dirinya. Hanya jangan lupa, minta doa para ulama, minta doa para kiai, tidak minta doa kepada kedua orang tua. Itu keliru banget ya. Jadi minta doa kepada kedua orang tua itu, waduh, luar biasa ya. Ini minta datang ke kiai ini ke kiai, minta doa. Orang tua tidak dipinta doanya. Itu yang paling topnya. Minta doa kepada orang tua. Iya. Namun kembali ke pertanyaan, boleh nggak kita minta doa kepada para kiai, para ustadz? Boleh, silahkan. Iya, kenapa? Kita merasa mengatakan, ini Masya Allah, ini alim, ini baik, tolong Pak Kiai doakan saya. Dengan syarat, Anda bisa komunikasi dengannya atau menitipkan kepada orang lain. Jangan pernah kiainya jauh, nggak ketemu, dalam hati, Pak Kiai tolong doain saya, pakai telepati gitu. Itu mau bohong. Iya, itu nggak jadi, itu malah jadi syirik perbuatan. Iya, karena dulu kan kalau lagi di kampung-kampung tuh, nah, kalau kamu di kota ada apa-apa, iya, lalu apa? Injak bumi 3 kali sebut nama Abah. Wah, itu apa hubungannya gitu kan? Nah, seperti itu. Kadang-kadang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, boleh kita minta didoakan kepada orang yang kita percaya dengan syarat kita masih bisa komunikasi dengannya. Berarti dirinya masih hidup orangnya. Yang kedua, bisa komunikasi baik di telepon atau melalui telepon, dan silakan. Iya. Dan itu namanya boleh dikatakan punten-punten tawasul, itu ya disebutnya ya. Tawasul dengan doanya orang-orang soleh, silakan. Minta didoakan. Tolong doakan saya, tolong, silakan. Iya. Dengan mengatakan minta didoakan. Wallahu a'lam. Jadi ini bisa kita minta didoakan kepada orang-orang yang soleh, yang kita percaya, dengan apa saja kita minta, silakan minta. Wallahu a'lam. Silakan. Sebelum masuk ke rangkuman, barangkali Juragan, Pak Aris Nugraha pengen bertanya, silakan. Dari teman-teman mohon closing dulu, udah nggak ada pertanyaan lagi karena waktunya juga udah larut malam. Silakan Juragan. Itu tadi pertanyaan saya semua, John. Oh, diwakilin. Barangkali ada yang ketinggalan, Juragan, pertanyaannya. Bukan. Enggak. Jadi ada cukup lah. Tadi saya nyimak, artinya sejauh ini cukup, termasuk yang nggak kepikiran juga pertanyaan dari teman-teman ini. Yang tadinya saya mau nanya udah diwakili sama yang lain. Juragan, sementara cukup ya. Oh, revisi doa juga sama kayak pertanyaan tadi berarti. Enggak, kalau udah di print nggak ada revisi, jangan langsung di tag. Luar biasa. Cukup Juragan. Cukup ya. Ya. Pak Ustadz Tabimaki, mohon kasih rangkuman untuk ketemuan pada malam hari ini, intisari dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang. Bismillah, iya. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa yang harus disimpan dalam hati kita, jangan takut doa untuk dikabulkan. Ataupun, ulangi, jangan takut doa tidak dikabulkan. Tapi takutlah ketika Anda bosan berdoa. Kenapa? Karena saat bosan berdoa, berarti itu sudah putus asa. Kalau sudah putus asa, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah dosa terbesar. Ulangi lagi, ya. Ulangi lagi bahasanya. Untuk disimak baik-baik. Jangan pernah takut doa tidak dikabulkan. Karena doa pasti dikabulkan. Justru yang ditakuti itu adalah ketika kita bosan dalam berdoa. Karena saat orang itu bosan dalam berdoa, berarti dia telah putus asa. Dan putus asa ini adalah dosa besar. Kenapa?
karena dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan murka Allah turun kepada orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, iya, ternyata doa ini adalah senjata bagi kita dalam kehidupan kita dan ketenangan dalam hati kita ketika kita sudah menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ini perlu curhat, maka curhatan yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan apa-apa yang kita sampaikan. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada doa, iya, yang mana lebih baik kita awali dengan memuji kepada Allah. Contoh sebagai penutup, kalau teman-teman melihat dalam suratul Fatihah, dalam suratul Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini terbagi dua. Bagian pertama memuji, bagian yang kedua adalah memohon. Memuji dan memohon. Seakan-akan hidupmu di muka bumi ini hanya untuk dua hal. Memuji Allah, mengagungkan Allah, dan hanya meminta kepada Allah. Dan dua-duanya adalah ibadah. Memuji kepada Allah, itu ibadah. Meminta kepada Allah, juga itu ibadah. Dan suratul Fatihah yang dikatakan Ummul Quran, ini isinya hanya dua. Satu adalah bagian pertamanya memuji Allah, dan di bawah bagian keduanya adalah meminta. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, memuji dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ataupun Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala, pengurus atau Rabb sekalian hal. Itu memuji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, memuji Allah. Malik Yaumiddin, raja di hari akhir, itu juga adalah atau menguasai di hari akhir, itu memuji kepada Allah. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, memuji kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong, itu memuji kepada Allah. Itu bagian pertama. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah meminta. Tugas kita di dunia memuji Allah dan meminta kepada Allah. Memuji Allah dengan cara mengagungkan Allah. Salat, memuji Allah. Puasa, memuji Allah. Sedekah, memuji Allah. Saat kita memuji Allah, itu adalah sedang mengamalkan suratul Fatihah. Saat kita meminta kepada Allah, itu pun sedang mengamalkan suratul Fatihah. Jadi hidup ini, tugas kita memuji Allah dengan cara mengagungkannya, dan meminta hanya kepada Allah dengan cara yakin kalau permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, teman-teman ANP Ta'lim. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi garis besarnya itu jangan bosan untuk doa ya Ustaz ya. Betul. Nah, jadi karena jangan bosan untuk berdoa, sudi kiranya Ustadz kita memimpin doa penutup kajian kita pada malam hari ini, supaya jangan bosan-bosan berdoa, Ustadz. Sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya, yang dalam kesibukannya tetap masih berada setia untuk selalu mengaji di Majelis Ta'lim ANP Ta'lim ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Dzal Quwwatil Matin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar. Hidupkan kami dengan membawa keimanan. Wafatkan kami dengan berbekalkan keimanan.
Jumpakan kami denganmu dengan membawa keinginan yang sempurna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami adalah hamba-hambamu yang mendapatkan perintah untuk mengagungkanmu. Maafkan kami jika sampai hari ini kami belum bisa mengagungkanmu dengan sempurna. Salat kami belum sempurna, puasa kami belum sempurna, bacaan Quran kami belum sempurna. Ya Rabb, maafkan kami jika sampai hari ini kami belum bisa mengagungkanmu. Ya Rahman, Ya Rahim, apapun yang kami pinta selama ini, kabulkanlah ya Rabb. Kabulkanlah ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon agar keluarga kami diberikan kenikmatan lahir dan batin. Kedua orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, sahabat kami, teman-teman kami. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan, kenikmatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya Rabbana, Ya Aziz Ya Ghaffar, tinggal beberapa saat lagi, bulan Ramadan akan tiba. Kami mohon kepadamu ya Rabb, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang dapat buat kami mengumpulkan berbagai macam amalan soleh. Dan membuat terkabulnya ribuan doa yang akan kami panjatkan di bulan Ramadan. Ya Aziz Ya Ghaffar, siapapun di antara yang hadir melalui virtual ini, baik melalui Zoom ataupun YouTube, siapapun yang mendengarkan doa ini, angkat derajatnya dunia akhirat. Sembuhkan apabila dalam keadaan sakit. Bahagiakan apabila dalam keadaan susah. Tenangkan apabila dalam keadaan resah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni alhubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz Abi Maki, terima kasih para penonton di YouTube ANB Taklim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bisa kita adaptasi keseharian kita hari-hari. Dan saya undur diri dari hadapan teman-teman semua. Sampai ketemu di Jumat berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.